Setelah istirahat sejenak, semua orang melanjutkan perjalanan mereka. Kali ini Chen Ping masih memimpin, dan yang lainnya mengikuti di belakang Chen Ping secara default. Lagi pula, tidak ada yang mau mengambil risiko. Setelah melakukan perjalanan lebih dari 1 jam, Chen Ping dan yang lainnya tidak tahu seberapa jauh mereka telah menembus lapisan es bawah tanah. Tapi segera bagian depan menjadi jelas, dan sebuah istana yang terbuat dari es muncul di depan semua orang. Dan di sekitar istana, banyak sekali aura yang tidak biasa, berubah menjadi awan kabut tebal, membuat istana menjulang tinggi. Sungguh spektakuler, ini pasti lokasi harta karun yang sebenarnya. Hebat, aku tidak bisa membayangkan bahwa harta karun dari klan pemurnian tubuh kuno begitu luar biasa. Aku tidak tahu, harta karun apa yang ada di istana ini, cepat masuk dan lihatlah. Seseorang tidak tahan lagi, dan mulai berlari menuju istana dengan panik. Melihat hal ini, Gao Qiji juga membawa para pelayan keluarga Gao untuk lari ke istana, tetapi dihentikan oleh Chen Ping. Jangan bergerak, saya merasa semuanya tidak sesederhana itu. Kata Chen Ping kepada Gao Qiji. Apa yang tidak sederhana? Tidakkah kamu melihat bahwa orang-orang itu sudah mulai memasuki istana? Jika kita terlambat masuk, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kata Gao Qiji keras. Tuan Chen, apakah kita benar-benar tidak akan masuk? Mungkin harta karun itu ada di istana di depan kita. Petik 2. Ji Yun tidak tahan lagi. Kamu tidak bisa masuk, bahkan jika ada harta karun di dalamnya, itu tidak mudah didapat. Saat Chen Ping selesai berbicara, tiba-tiba terdengar raungan, yang mengejutkan semua orang. Awan kabut tiba-tiba berubah menjadi penampakan berbagai binatang buas, dan mulai menyerang orang-orang yang menyerbu istana. Beberapa orang tidak punya waktu untuk bereaksi, dan mereka dibekukan menjadi patung es oleh binatang berkabut. Melihat ini, yang lain dengan cepat mundur, menatap awan kabut di depan mereka dengan kaget. Gao Qiji melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeka keringat dinginnya. Jika Chen Ping tidak menghentikannya, dia mungkin akan mengalami bencana juga. Menghadapi binatang aneh itu sekarang, tidak ada yang berani bergerak lebih dulu. Matahari tua, Zuo King, kita bertiga bergabung. Monster yang berubah rupa ini tidak perlu ditakuti. Ayo masuk. Old Kong mau tidak mau menyarankan. Bagus. Zuo King mengangguk. Tapi Lao Sun tidak berbicara. Sepertinya dia tidak ingin membentuk tim dengan mereka berdua. Lagi pula, tindakan mereka sudah membuatnya sedih. Sekarang Lao Sun hanya mengikuti Chen Ping, jika Chen Ping masuk, Lao Sun juga akan mengikuti. Melihat Lao Sun tidak berbicara, Lao Kong sedikit tidak senang, tetapi di tempat seperti ini, dia tidak bisa berkata apa-apa. Chen Ping dengan hati-hati mengamati kumpulan kabut tebal, dan kekuatan kesadaran ilahi terus menembus kabut tebal, mencari sumbernya. Segera, Chen Ping menemukan pil binatang transparan di balik kabut tebal, dan pil binatang ini terbungkus kabut tebal. Justru karena pil binatang buas inilah kabut tebal berubah menjadi berbagai binatang buas untuk menyerang. Melihat ini, sudut mulut Chen Ping sedikit berkedut, lalu dia berkata kepada Old Sun, Senior, bagaimana kalau kamu dan aku bergandengan tangan untuk menjelajahi binatang berkabut ini? Tidak masalah, Old Sun. Setuju. Tanda seru. Ji Yun, kamu ikut dengan kami, kita bertiga akan bertarung bersama. Ingat, kita hanya berurusan dengan satu awan kabut, jangan mendekati awan lainnya. Chen Ping memperingatkan. Oke, Ji Yun mengangguk. Alasan mengapa Chen Ping memilih mereka berdua adalah karena mereka berdua memiliki kekuatan tertinggi. Sekarang Chen Ping tidak mengetahui kekuatan monster kabut ini, jadi dia tidak berani membiarkan orang lain bereksperimen dengan gegabah. Chen Ping mengeluarkan pedang pembunuh naga, dan ada jejak api yang keluar dari pedang pembunuh naga untuk menghadapi binatang aneh semacam ini dengan udara dingin. Api adalah yang terbaik. Naik. Setelah Chen Ping menemukan satu-satunya awan kabut, dia melompat dan bergegas. Dan Ji Yun dan Lao Sun mengikuti dari belakang. Saat Chen Ping mendekati awan kabut, ada raungan di dalam awan kabut, dan awan kabut berputar seketika, dan akhirnya berubah menjadi binatang berkaki banyak. Saat binatang aneh itu membuka mulutnya lebar-lebar, awan udara dingin menyelimuti Chen Ping dalam sekejap, dan Chen Ping langsung jatuh, menyebabkan tubuhnya jatuh dengan cepat.
Tepat ketika perhatian binatang aneh itu tertarik oleh Chen Ping, Ji Yun dan Lao Sun muncul dari kiri ke kanan. Keduanya menyerang binatang aneh itu pada saat yang sama, dan kekuatan spiritual yang besar berubah menjadi ribuan cetakan telapak tangan, menamparkan binatang aneh itu terus-menerus. Sangat disayangkan bahwa cetakan telapak tangan ini sama sekali tidak membahayakan binatang itu. Makhluk aneh ini semuanya berubah dari kabut dan tidak memiliki tubuh sama sekali, jadi mereka tidak berguna saat dipukul dengan kekuatan besar. Ji Yun dan Lao Sun terkejut sesaat, tapi itu karena mereka sangat terkejut. Dengan raungan, binatang aneh itu langsung mendatangi mereka berdua, sementara semburan udara dingin terus keluar dari mulutnya. Saat keduanya hendak diselimuti udara dingin, Chen Ping tiba-tiba muncul. Saya melihat Chen Ping mengayunkan pedang pembunuh naga dengan marah, dan penghalang api yang ekstrim muncul. Ketika udara dingin menyentuh api, terdengar suara mendesis, dan banyak asap mengepul. Chen Ping langsung menuju binatang itu dengan pedang di tangannya. Dalam sekejap, Chen Ping mengambil pedang pembunuh naga dan menyerang langsung ke tubuh binatang aneh itu. Tepat setelah Chen Ping memasuki tubuh binatang asing itu, yang masih berbentuk, berubah menjadi awan kabut lagi. Dan Chen Ping terbungkus kabut, tapi dia tidak keluar. Melihat ini, Ji Yun dan Lao Sun tercengang, mereka tidak menyangka Chen Ping begitu galak. Chen Ping, Tuan Chen. Melihat Chen Ping tiba-tiba menghilang, terbungkus kabut dan tidak pernah muncul, Liu Ruyan dan Wagu berteriak dengan cemas. Pada saat ini, semua orang melihat ke atas dengan tenang. Ji Yun dan Lao Sun tidak berani mendekati awan kabut dengan mudah, apalagi berani bergerak, karena takut menyakiti Chen Ping di dalam kabut. Saat semua orang menunggu dengan hampa, bingung, awan kabut ada gerakan. Tampaknya berjuang, tetapi segera kabut itu berangsur-angsur memudar, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Saat kabut menghilang, tubuh Chen Ping diam-diam melayang di udara. Chen Ping. Melihat Chen Ping, Liu Ruyan melompat ke arah Chen Ping. Melihat ini, Chen Ping bergegas menuju Liu Ruyan, jangan mendekat ke sini. Tahukah kamu, ada banyak kabut seperti ini di sekitar istana, jika kamu mendekat, kamu akan diserang. Chen Ping menghentikan Liu Ruyan dan jatuh kembali ke tanah. Ji Yun dan Lao Sun buru-buru mengikuti. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Adik laki-laki, apakah Anda baik-baik saja? Ji Yun dan Lao Sun keduanya bertanya dengan prihatin. Yang lain juga berkumpul, ingin melihat apakah Chen Ping baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Chen Ping menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, lalu membuka tangannya, dan pil hewan transparan sebening kristal seperti kristal es muncul di telapak tangan Chen Ping. Melihat pil binatang semacam ini, mata banyak orang membelalak, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Hanya ada Wagang dan Gao Qiji dan yang lainnya, jadi tidak mengejutkan. Adik kecil, benda apa ini? Sangat jernih, mungkinkah kabut berubah menjadi binatang aneh hanya karena benda ini? Old Sun bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah pil hewan dari binatang semut es. Ia hidup di bawah es yang dalam sepanjang tahun dan memakan udara dingin. Sulit untuk dilihat dan ditangkap. Aku tidak tahu mengapa, bagaimana mungkin ada es ini. Dalam kabut ini, di mana pil hewan binatang semut itu? Wagu bertanya dengan rasa ingin tahu. Jelas, binatang semut es ini dibunuh oleh orang-orang, dan pil binatang itu dikeluarkan, lalu diatur. Seharusnya untuk mencegah orang memasuki istana, kan? Kata Chen Ping datar. Pil binatang semut es ini sangat berharga. Aku tidak menyangka akan ada pil binatang semut yang sudah jadi di sini. Sungguh luar biasa. Kata Gao Qiji bersemangat. Begitu suara Gao Qiji jatuh, dia melihat bahwa Lao Kong dan Zuo Qing telah melompat dan berjalan menuju awan kabut. Melihat ini, biksu lain juga menembaki kabut. Ada pil binatang bernilai tinggi di kabut, tentu saja mereka tidak bisa melepaskannya, mempertaruhkan nyawa mereka untuk menemukan harta karun di ujung utara, hanya untuk mendapatkan sumber daya dan harta karun. Gao Qiji juga bersemangat mengajak orang mencari pil binatang di kabut, tetapi dihentikan oleh Chen Ping. Gao Qiji memandang Chen Ping dengan bingung, bertanya-tanya mengapa Chen Ping masih menghentikannya. Sekarang banyak orang mulai gemetar karena kabut. Setelah menghentikan Gao Qiji,
Chen Ping menoleh ke belakang dan menemukan bahwa ada dua orang yang tidak bergerak dari awal hingga akhir, seolah-olah mereka tidak tertarik dengan Bispil. Bahkan ketika mereka baru saja bertemu istana, banyak orang berlari ke istana dengan penuh semangat, tetapi mereka berdua tidak bergerak. Dua rekan Daois, kenapa kamu tidak pergi mencari pil binatang di kabut? Chen Ping bertanya dengan senyum tipis. Kami berdua lemah, dan kami tidak bisa berurusan dengan binatang buas yang berubah menjadi kabut. Bahkan jika kami tahu ada pil binatang buas, kami tidak berani bergerak, kata salah satu dari mereka sambil tersenyum masam. Iya, kekuatan kita terlalu rendah untuk berani pergi. Orang lain juga bergema. Chen Ping memandang mereka berdua dengan tenang, dan perasaan ilahi langsung menyelimuti mereka berdua. Anda tahu, sangat tabu bagi para biksu untuk menggunakan indera spiritual mereka untuk menyelidiki satu sama lain secara terang-terangan, dan mereka mungkin akan bertengkar. Lagi pula, tidak ada yang mau dimata-matai oleh seseorang dengan perasaan ilahi mereka tanpa alasan. Tapi kedua orang ini acuh tak acuh terhadap deteksi spiritual Chen Ping, seolah-olah mereka tidak tahu. Hanya saja ketika Chen Ping menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki keduanya, cambuk ajaib di cincin penyimpanan Chen Ping mulai bergerak terus-menerus. Alasan mengapa Chen Ping secara terang-terangan menyelidiki kedua orang ini adalah untuk memprovokasi mereka dan memukul mereka. Jika mereka menembaknya, dia bisa tahu dari aura mereka apakah mereka pembudidaya sihir atau bukan. Lagi pula, tidak peduli seberapa baik mereka bersembunyi, ketika mereka bertarung, mereka akan secara tidak sengaja mengungkapkan aura iblis. Kecuali kedua orang ini bukan pembudidaya iblis, tidak akan ada aura iblis. Tapi Chen Ping menggunakan indera ilahi untuk menyelidiki untuk waktu yang lama, dan keduanya tetap acuh tak acuh, tetapi Chen Ping tidak dapat memastikan bahwa kedua orang ini adalah pembudidaya setan. Pada saat ini, di lautan kesadaran Chen Ping, Zeyan berkata, Tuan Chen, keduanya adalah pembudidaya iblis. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia sedikit terkejut dan berkata, bagaimana Anda tahu? Mereka tidak dapat mengetahuinya bahkan setelah mencari dengan kesadaran mereka. Sekarang Zeyan hanyalah parasit sisa jiwa di lautan kesadarannya sendiri. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa pihak lain adalah pembudidaya iblis? Ketika Anda menyelidiki mereka berdua dengan indera spiritual Anda, saya merasakan bahwa mereka adalah murid dari garis keturunan Flame Demon. Rasakan juga. Zeyan mengikuti Chen Ping untuk menjelaskan. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia segera mengerti bahwa dua orang di depannya adalah murid dari ras iblis dari garis keturunan iblis api. Saat ini, Chen Ping teringat adegan di mana dia menggunakan api untuk menyelamatkan Gao Qiji dan Lao Sun. Maka kedua orang ini pasti juga melihatnya, dan tidak mungkin bagi mereka untuk tidak mengenal Mo Zu Zihuo. Chen Ping menatap mereka berdua dari dekat untuk beberapa saat, lalu berbalik dan pergi tanpa memperlihatkan mereka. Chen Ping ingin melihat niat apa yang dimiliki para pembudidaya iblis ini di belakang mereka secara diam-diam. Pada saat ini, dari waktu ke waktu, seseorang mengambil pil hewan dari kabut dan bersorak keras. Dia membuat gigi Gao Qiji gatal karena iri, tetapi Chen Ping menghentikannya dan tidak membiarkannya bergerak. Lagi pula, Chen Ping menyelamatkan nyawanya, jadi Gao Qiji tidak bisa mengabaikan kata-kata Chen Ping.